Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Satrio Piningit? Bayangkan sebuah naskah kuno yang memuat ramalan tentang pemimpin tersembunyi yang akan mengguncang dunia. Itulah kisah Satrio Piningit. Bahasa Jawa artinya kesatria yang tersembunyi, yang juga dijuluki Ratu Adil atau Raja yang Adil. Menurut legenda, ia akan menjadi pemimpin besar di Nusantara, Indonesia, dan kelak menguasai dunia dari Jawa. Bayangkan, seorang tokoh dari Indonesia di masa depan diharapkan memimpin seluruh dunia. Hebatnya, di dalam ramalan kuno, Jongko Joyoboyo, Raja Jayabaya, memerintah abad ke-12. Terdapat banyak detail tentang Satrio Piningit. Jayabaya bahkan meramalkan masa penjajahan orang berkulit putih barat tiba di Jawa, lalu orang Asia Timur berikutnya. Dua prediksi itu sesuai kenyataan, kedatangan penjajah Belanda kemudian Jepang. Namun lebih dari itu, ramalan Jayabaya menyebut bahwa Satrio Piningit nantinya menghadapi banyak penderitaan sebelum mencapai puncak kekuasaan. Lebih gila lagi, naskah Joyoboyo menyatakan Satrio Piningit tidak akan mengikuti proses pemilihan biasa. Ia akan membawa revolusi besar dan menaklukkan dunia tanpa harus dipilih sebagai presiden atau raja. Uraian ini membuat kita bergidik. Tokoh apa ini? Hingga legenda mengatakan ia tak perlu pemilu untuk memerintah. Beberapa orang bahkan membayangkan Satrio Piningit sebagai figur luar biasa, seperti superhero yang muncul tiba-tiba di tengah kegelapan. Tentu saja ini cerita mistis, tetapi keunikannya membuat legenda ini tak mudah terlupakan. Hebatnya lagi, sejarawan mencatat istilah Satrio Piningit baru menjadi populer saat Pujangga Ranggawarsita menuliskannya pada abad ke-19 ini. Berarti cerita Satrio Piningit kemungkinan besar berkembang di era modern, bukan di periode kolonial awal. Bisa jadi, itulah alasan kenapa catatan asing sulit menemukannya. Orang Eropa zaman dulu mungkin belum kenal dengan kisah ini. Cerita yang dulunya lisan di pedesaan kini telah menjadi legenda yang dibaca banyak orang. Bahkan Jayabaya menuliskan, Satrio Piningit akan berasal dari keturunan keluarga kerajaan Majapahit, cerdas dan jujur, serta akan menegakkan keadilan dunia. Ia diberi julukan Hastabrata karena 8 sifat istimewa yang dimilikinya. Sungguh gambaran ideal tentang sang penyelamat. Gimana kalau aku bilang cerita Satrio Piningit ternyata mirip tokoh di budaya lain? Tidak cuma orang Jawa yang punya harapan atas penyelamat tersembunyi. Hampir setiap tradisi punya konsep serupa. Pahlawan muncul di saat paling genting. Misalnya, ada Mesias dalam tradisi Yahudi Kristen, Imam Mahdi di Islam, Maitreya di Buddha. Di Barat ada ramalan Nostradamus yang menebak masa depan. Bahkan dalam film dan komik, kita sering melihat pahlawan misterius muncul di akhir cerita saat krisis melanda. Intinya, motif pahlawan penyelamat adalah ide universal. Paradoksnya, meski motif global ini ada di mana-mana, kisah Satrio Piningit tetap terasa khas Jawa. Di era internet, orang sering bercanda, kalau Satrio Piningit ada di Barat, mungkin dia jadi tokoh di film Hollywood. Meski kelakar, analogi ini menunjukkan satu hal penting. Keinginan memiliki pemimpin adil adalah kebutuhan manusia dimanapun kita tinggal. Tampaknya kita menganyam kisah tentang keadilan dan harapan. Satrio Piningit hanyalah versi Nusantara yang kebetulan mengemuka, cocok dengan tradisi kepercayaan kita. Ada juga yang berbicara media luar. Misalnya, beberapa saluran YouTube berbahasa Inggris pernah mengupas topik ini, menggunakan judul seperti The Javanese Messiah untuk menarik penonton. Narasi global lain muncul ketika podcast sejarah internasional menceritakan tentang Satria Piningit sebagai fenomena budaya Indonesia. Inilah bukti bahwa ide Satrio Piningit
tidak terbungkus dalam kotak terbatas. Namun perlu dicatat, setiap kali media internasional membahasnya, isinya lebih opini menarik daripada dokumen kuno. Barulah beberapa minggu lalu ada podcast Sejarah Barat yang secara mengejutkan membahas Satrio Piningit sebagai fenomena budaya. Ini bukti nyata antusiasme global terhadap cerita kita. Meski begitu, tetap tidak ada catatan sejarah formal asing yang membuktikannya secara ilmiah. Nah, ngomong-ngomong soal global, apakah ada jejak Satrio Piningit di luar Indonesia? Ini bagian yang paling misterius. Aneh memang. Hampir tak ada buku harian penjelajah Eropa atau dokumen intelijen kolonial yang membahas sosok ini. Yang ada justru liputan ringan dan blog internasional. Contohnya, situs All That's Interesting, Amerika, pernah mengangkat Jayabaya, menyebutnya Nostradamus abad ke-12 Jawa, lengkap dengan ramalannya soal Belanda dan Jepang. Catatan semacam ini bukan manuskrip kuno, melainkan artikel blog dan video internet. Singkatnya, jejak Satrio Piningit di mata dunia adalah narasi populer, bukan dokumentasi sejarah. Fenomena lucunya, Satrio Piningit juga muncul dalam gosip politik modern. Misalnya, saat Pilpres 2014, beredar foto uang 50.000 dengan stempel Satrio Piningit yang dikaitkan dengan calon tertentu. Isinya slogan, Prabowo Satria Piningit Heru Cakra Ratu Adil, merujuk ke ramalan seorang Raja Adil akan muncul dari Jawa. Berita itu pun sampai ke media internasional. Kasus seperti ini menegaskan bahwa jejak asing Satrio Piningit seringkali hanya berupa artikel, meme, dan isu media sosial, bukan data sejarah konkret. Menariknya, beberapa peneliti budaya barat sempat menyinggung cerita Satrio Piningit. Mereka tidak menulis di jurnal penelitian, tapi dalam konteks kuliah atau artikel blog. Misalnya, pernah ada mahasiswa asing membandingkan Satrio Piningit dengan tokoh penyelamat dalam mitologi lain dalam tugas akhirnya. Jadi ceritanya lebih sering berada di diskusi kelas dan forum online ketimbang arsip resmi. Bahkan istilah Ratu Adil sempat trending di media sosial, lengkap dengan video TikTok membahasnya. Ini menegaskan bahwa jejak asing Satrio Piningit kini lebih banyak berupa konten viral daripada dokumen sejarah. Di samping itu, beberapa universitas luar negeri pernah menunjukkan minat pada fenomena ini. Meski tidak fokus pada Satrio Piningit secara khusus, mata kuliah tentang mitologi Asia Tenggara kadang menyebutnya sebagai contoh legenda modern Indonesia. Artinya, Satrio Piningit jadi materi budaya di luar negeri meski bukan riset ilmiah. Dengan kata lain, jejak globalnya lebih terlihat lewat kuliah, blog, dan media pop, bukan buku sejarah barat. Kisah Satrio Piningit memang sering dibumbui teori konspirasi. Banyak orang berspekulasi bahwa cerita ini sengaja disembunyikan oleh kekuatan tertentu. Contohnya, ada yang menuduh penjajah Belanda menghancurkan naskah ramalan asli agar rakyat tidak terinspirasi pemberontakan. Ada pula yang percaya elit politik sekarang menyimpan rahasia ramalan supaya stabilitas tidak terganggu. Di forum misteri, internet sering beredar klaim seperti penemuan perangko kuno bergambar Joyoboyo atau lukisan Ratu Adil ditemukan dalam koleksi pribadi. Semua terlihat seru, tapi fakta objektifnya minim. Sebaliknya, jika kita cek arsip sejarah formal, keberadaan Satrio Piningit tetap samar. Para sejarawan arus utama mencatat sosok ini hanya ada dalam tradisi sastra Jawa, bukan laporan penjelajah asing. Misalnya, Satrio Piningit hanya tercatat di naskah ramalan Jayabaya dan karya sastrawan Ranggawarsita, abad ke-19. Sementara arsip Belanda sama sekali tak menyebutnya. Artinya,
Karakter ini lebih kuat di dunia mitos dan sastra daripada di dokumen ilmiah. Banyak peneliti kini menyimpulkan bahwa legenda Satrio Piningit lebih menegaskan harapan masyarakat ketimbang fakta historis. Mereka menyamakannya dengan tokoh Raja Adil, di tempat lain sebagai cermin harapan sosial, bukan catatan nyata. Perlu diingat juga, legenda Jayabaya mengatakan Sang Raja Adil akan datang di masa depan saat dunia sedang kacau. Artinya, ketiadaan bukti sampai sekarang bisa jadi karena waktu kemunculannya belum tiba. Banyak pihak lalu menafsirkannya sesuai konteks mereka. Misalnya, ada yang meyakini Presiden Joko Widodo adalah Raja Adil yang dinanti, padahal itu hanya pendapat sebagian orang. Nah, sampai sini jelas. Di negara lain pun ada konsep serupa. Di Inggris misalnya, legenda Raja Arthur menanti kembalinya pemimpin adil. Di India ada kisah Kalki yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika Satrio Piningit tiba-tiba muncul di media, biasanya itu lebih karena efek viral semata, bukan dokumen sejarah resmi. Legenda Jayabaya dan tulisan kontemporer mengingatkan satu hal. Satrio Piningit adalah simbol harapan dan keadilan. Banyak peneliti menyimpulkan cerita ini lebih mencerminkan aspirasi sosial daripada kejadian nyata. Jadi semua teori konspirasi global perlu ditanggapi skeptis karena bukti konkret belum ada. Hingga detik ini, Satrio Piningit tetap menjadi legenda yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Cerita ini hidup dari mulut ke mulut, artikel online, dan teori forum. Di setiap krisis nasional, orang sering mengisahkan kembalinya Sang Ratu Adil sebagai hiburan atau motivasi. Seiring zaman berubah, kisahnya terus diperbarui, mulai dari cerita lisan, buku cetak, hingga konten digital dan meme internet. Namun di dunia nyata, jejak asing Satrio Piningit masih sebatas spekulasi populer. Joyoboyo dan tulisan kontemporer menyampaikan satu hal. Satrio Piningit adalah simbol harapan dan keadilan. Entah ia benar-benar muncul atau hanya mitos penghibur semangat. Kisah ini sudah mengubah cara kita memandang masa depan. Kisah Satrio Piningit memang seolah separuh nyata, separuh dongeng. Justru, kombinasi inilah yang menjaga sensasi cerita ini tetap hidup. Jadi terus ikuti kisahnya. Karena misteri kuno ini belum berhenti menggelitik rasa ingin tahu kita. Dan tentu saja, setiap ramalan punya masa depan yang belum usai dieja. Jangan lewatkan perkembangan selanjutnya dan ikuti terus channel ini untuk kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu tertarik dengan rahasia Satrio Piningit dan misteri sejarah sejenis, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya tentang misteri sejarah, ramalan, dan konspirasi menarik. Sampai jumpa di petualangan fakta berikutnya.